Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang dibagiin di kelas untuk pertemuan 14, yang mana di sini tuh ada 3 kasus. Nah, yang kasus pertama itu terkait dengan audit investasi, yang kedua terkait dengan kasus audit kas, nah yang terakhir itu terkait dengan aset tetap. Oke, nah di video kali ini aku bahas terkait dengan kasus 1 sama kasus 2, yang mana ini jawaban dari kelompok teman kelasku, ada Elang, Iin, Vigo, Cindy, dan juga Yoga. Nah, jadi langsung aja kita mulai bahas dari audit atas investasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari soal-soal ini tuh kayak ngerujuk ke untuk persiapan UAS gitu kan. Nah, yang pertama terkait dengan audit atas investasi ini, kita mungkin bisa baca dulu nih. Di sini dibilang PT Itachi merupakan perusahaan perdagangan. Ini merupakan klien KAP Anda sejak perusahaan berdiri. Nah, pada tahun 2019 ini, berarti kan kita tahu nih 2019 ini tuh eh, apa sih namanya tuh yang akan diaudit gitu. Anda mendapati bahwa perusahaan mulai menginvestasikan dananya di surat berharga. Jadi di tahun 2019 ini mulai ya, jadi baru nanti bakal ada transaksi di tahun 2019. Berikut informasi dari in-house statement per 31 Desember 2019. Jadi di akhir tahun itu kita udah ada saldo investasi. Karena kan di tahun 2019 ini kita, bukan kita, sorry, PT Itachi ini melakukan investasi dana kan di surat berharga. Di sini kita tahu ada 2 investasi. Yang pertama di obligasi ataupun sering kita sebut investment in bond. Yang kedua itu ini bond. Yang kedua itu terkait dengan investasi di saham ataupun sering kita dengar investment in share gitu kan, ataupun investment in stock. Nah, ini tuh sebesar 270 juta. Nah, kedua investasi ini disajikan sebagai aset tidak lancar. Jadi diklasifikasiin sama si perusahaan PT Itachi itu sebagai uh, aset tidak lancar ya, non current asset gitu. Nah, terus dibilang atas investasi ini Anda melakukan komunikasi dengan manajer keuangan dengan hasil sebagai berikut. Nah, investasi saham PT Sasuno yang ini, yang kedua ini satu, yang dua ya. Nah, ini tuh untuk mendapatkan capital gain. Nah, kita udah tahu ya kalau misalnya kita untuk dapetin capital gain itu kan kayak keuntungan gitu kan. Jadi kayak capital gain ini tuh kayak untuk kayak fluktuasi pasar gitu loh. Jadi dia tuh dicatatnya tuh pakai nilai pasar fair value gitu. Kalau teman-teman masih ingat, jadi kan uh, investasi di saham tuh dia tuh terbaginya tuh ada beberapa pencatatan kan. Ada FVTPL, terus ada FVOTOC ya kayaknya. Atau seringnya FVOC aja deh. Nah, terus ada equity, terus juga sering kita dengar kayak HTM gitu nggak sih? Nah, jadi tuh kalau misalnya yang untuk capital gain ini tuh yang pakai fair value through profit or loss gitu, yang kalau misalnya ada apa beban ataupun keuntungan di akhir tahun itu disesuaikan gitu, masuk ke laba rugi. Terus ada juga yang dicatatnya tuh pakai OCI, ada juga yang pakai equity gitu kan. Nah, kalau misalnya yang untuk dapetin capital gain itu tuh nyatetnya tuh berarti yang pakai harga pasar, fair value through profit or loss. Nah, ini tuh dia udah diputusin dalam rapat direksi tanggal 3 Maret 2019. Nah, di sini dibilang manajer keuangan tuh udah beri kasih salinan risalah rapatnya kepada saudara. Dan itu kayak sebagai barang buktinya ya, jadi kayak dokumennya gitu, bentuk dokumen. Yang kedua, investasi di obligasi ataupun yang bond yang pertama, ini tuh untuk mendapatkan penghasilan bunga secara rutin. Berarti kan kalau untuk menghasilkan bunga secara rutin, itu tuh kita tuh pegang sampai jatuh tempo gitu. Karena kita uh, bunga ini kan biasanya setiap tahun gitu kan. Nah, jadi
kalau misalnya kita mau dapatin rutin, berarti kan kita harus pegang gitu. Jadi kalau di bond itu sering dibilang juga HTM gitu, help to maturity gitu. Jadi kayak investasi di bondnya itu untuk dipegang gitu, untuk yang dihitungnya itu pakai amortized cost gitu loh, yang masih ingat nggak sih yang ada bunga gitu kan. Nah, terus tuh ini juga udah diputusin berdasarkan rapat direksi tanggal 28 Juni 2019. Perusahaan menggunakan jasa broker andalan sejati untuk melakukan transaksi. Jadi semua surat berharga itu paperless, jadi nggak pakai kertas gitu kan, dan semua informasi itu disimpan di custodian central effect. Ataupun mungkin kita dengar sering tuh KSEI ya. KSEI. Nah, semua surat berharga itu diperdagangkan di bursa. Anda kemudian melakukan pengecekan transaksi, dokumen transaksi dari broker Anda sejati sebagai berikut. Jadi untuk yang investasi di obligasi, itu seri A, nah itu tuh satu lembar dengan harganya itu 2.073 juta sekian-sekian. Ada fee broker sebesar 77 juta. Terus kalau misalnya investasi di saham itu 900.000 lembar, harganya tuh 270 juta. Ini tuh sama ya kayak sorry. Nah, ini tuh sama kayak yang di atas. Nah, terus tuh fee brokernya tuh 2 juta. Terus obligasi seri A dengan nominal 2 miliar diperoleh pada tanggal 1 Juli 2019. Jadi yang investment in bond yang pertama ini kan nilai 2 miliar 73 ini yang itu loh, yang kayak harga transaksinya terus tuh, tapi nominal aslinya tuh 2 miliar gitu. Ini tuh udah sesuai dengan bunga-bunga itu loh, yang kayak premium diskon itu. Makanya angkanya tuh kayak nggak genap gitu kan. Sebenarnya nilai nominalnya tuh 2 miliar. Nah, ini tuh dari 1 Juli 2019. Sorry, ini ya. Bentar, ya. Oh, sorry. Aku share screen ulang. Nah, terus tuh obligasi ini tuh dipegang sampai dengan 1 Juli 2024. Berarti kan dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 itu ada 5 tahun. Sorry, ya dari 2019 ke 2024 tuh ada 5 tahun, dari 2020, 2021, 22, 23, 24, ya ada 5 tahun. Nah, suku bunga kupon ini berarti yang kita dapetin gitu kan, cash receive-nya yang kita dapetin setiap tahun itu 12%, dibayarnya tuh setiap 1 Juli. Sedangkan saham PT Sosuno itu yang nomor 2 ini, dia itu pada tanggal 5 Maret 2019 diperolehnya. Dan dari dokumen tersebut, Anda melakukan pengecekan ke jurnal transaksi. Jadi kalau ngecek ke jurnal itu kan berarti kita tracing ya, tracing. Nah, diketahui bahwa perusahaan membebankan semua beban transaksinya itu, jadi beban transaksi terkait dengan fee broker ini, semuanya itu ke beban administrasi. Berdasarkan perhitungan saudara atas transaksi pembelian obligasi, tingkat suku bunga yang berlaku di pasar itu saat pembelian adalah 11%. Ini tuh untuk cari yang interest revenue-nya. Nah, namun bila memperhitungkan biaya transaksi, kalau kita hitung biaya transaksi ini, bunga pasar yang berlaku adalah 10%. Nah, terus Anda kemudian melakukan pengecekan ke situs Bursa Efek dan peroleh data per 31 Desember. Jadi di akhir tahun ternyata nilai investasi di obligasi itu jadi 2284, dari sebelumnya itu ada 2073, berarti kan naik ya. Nah, terus tuh kalau misalnya investasi di saham itu juga dari 270 ke 279. Ini harga pasar di akhir tahun. Nah, terus kita baca soalnya. Tugas Anda yang pertama tuh jelaskan asersi atas saldo dan transaksi yang relevan terkait dengan investasi yang dilakukan PT Hitachi. Nah, jadi teman-teman, ini tuh kita kan audit atas investasi, ya kan? Nah, audit atas investasi ini tuh kan sebenarnya dia tuh di mana sih? Dia itu ada di neraca kan, investasi itu ada di neraca di SOFP. Biasanya nih akun-akun yang ada di SOFP kita ngeceknya tuh
ataupun kita ngujinya tuh di asersi atas saldo gitu. Nah, tapi karena ini investasi gitu kan berhubungan juga dengan transaksinya. Jadi kan kayak di 2019 ini membeli saham gitu, membeli investasi di saham. Terus di bond juga di tahun 2019. Jadi kita bakal ngecek ke transaksinya juga gitu yang relevan terkait dengan investasi. Jadi di sini yang soal pertama tuh yang ditanya tuh yang asersi atau saldo dan transaksi yang relevan terkait dengan investasi yang dilakukan oleh PT Itachi. Nah, kita jawab dulu. Aku hapus dulu nih ya. Ini kan asersi ya, asersi. Jadi, nah di sini tuh asersi itu ada terkait transaksi sama saldo. Kalau saldo itu biasanya disingkat EROCVA, eksistensi, right and obligation, completeness, sama valuation and allocation. Nah, kalau misalnya transaksi itu ada 5, ada occurrence, completeness, akurasi, classification, sama cut off. Nah, apa aja sih asersi terkait dengan audit atas investasi? Yang pertama occurrence, ini terkait transaksi. Occurrence itu kan keterjadiannya gitu. Transaksi itu apakah benar-benar terjadi atau enggak. Nah, jadi kita tuh kayak memastikan bahwa transaksi terkait dengan investasi itu seperti ini, kita insert dulu. Nah, jadi occurrence kan terjadiannya kan. Jadi kita mastiin bahwa transaksi investasi itu benar-benar terjadi gitu selama periode akuntansi. Misalnya tadi tahun 2019 kan, itu kita ngecek gitu ke buktinya, ke dokumennya tuh benar-benar ada transaksi itu enggak gitu kan. Investasinya tuh benar-benar terjadi atau cuma bohongan gitu. Terkait yang kedua tuh completeness. Completeness tuh biasanya pakai tracing. Jadi kita tuh kalau misalnya completeness tuh kan kita kayak ngecek kelengkapannya gitu kan. Jadi apakah transaksi itu benar-benar lengkap, udah dicatat nggak atau belum gitu. Terus terkait akurasi, akurasi ini akuratnya gitu. Biasanya terkait dengan nilainya. Jadi memastikan bahwa terkait dengan investasi itu udah dicatat jumlahnya itu udah benar atau belum gitu, akurat nggak. Nah, klasifikasinya jangan-jangan ini tuh investasi tapi dicatatnya tuh di lain gitu, bukan di investasi. Jadi kita ngecek juga bahwa transaksi terkait investasi itu betul gitu, dicatat di akun yang tepat. Misalnya investasi di bond, jangan dicatat di investasi di saham gitu kan. Terus terkait dengan cut off-nya, jadi benar-benar transaksi investasi itu udah dicatat di periode pembukaan yang tepat. Misalnya tuh tadi ya, investasinya tuh 2019, jangan dicatatnya tuh pas 2020 gitu. Nah, terus terkait dengan asersi saldo. Asersi saldo ini ada 4, existence. Existence tuh kayak apa ya? Existence tuh kayak bener-bener apa sih ada gitu. Eksis tuh kan ada ya gitu kan. Kalau kita terjemahin. Jadi kayak investasi yang kita lakuin tuh bener-bener ada gitu loh pada akhir tahun tuh saldonya bener-bener segitu gitu. Nah, terus kalau misalnya completeness tuh hampir sama kayak yang ini tadi. Jadi semua terkait dengan apa sih terkait dengan investasi itu udah dicatat di laporan belum gitu kan, udah lengkap atau enggak. Valuation and allocation tuh penilaiannya. Jadi terkait dengan saldonya, jumlah nilai akuntansi itu udah disediain dengan tepat atau belum. Nah, yang terakhir terkait dengan asersi saldo ini ada right and obligation. Namanya juga right and obligation gitu kan, kayak hak dan kewajiban. Nah, karena investasi ini kan dia di aset ya, jadi lebih ke haknya bukan kewajiban. Jadi kayak apakah benar-benar akun investasi yang ada di neraca itu benar-benar haknya perusahaan atau enggak gitu kan. Jangan-jangan itu bukan punya perusahaan gitu. Nah, jadi ini yang terkait dengan soal yang pertama. Nah, terus kita lihat yang soal kedua. Identifikasi prosedur yang sudah dilakukan dan asersi yang sudah diuji. Nah, jadi apa aja sih yang udah dilakuin prosedurnya, terus apa yang prosedur yang udah dilakuin tuh apa aja asersi yang diuji gitu berdasarkan prosedur yang sudah ada identifikasi. Jadi kalau misalnya ditanya prosedur yang udah dilakuin itu, kita tuh ngeceknya dari ini, dari kata-kata yang ada di soal gitu kan.
Jadi kita cek aja yang di soal itu dibilang tuh kita kan udah kayak tanya-tanya ke manajer keuangan kan tadi dibilang. Jadi di sini gimana ya? Nah, kayak manajer keuangan tuh memberikan salinan risalah rapat. Jadi kayak kita tuh udah lakuin wawancara gitu lah, kayak inquiry pertanyaan-pertanyaan ke manajer. Nah, di sini tuh dengan kita tanya-tanya ke manajer tadi itu bisa mengukur klasifikasinya. Jadi udah benar belum dicatat ke klasifikasinya tuh ke investasi, ke bond ataupun ke saham gitu-gitu. Terus terkait dengan asersi saldonya itu udah teruji terkait dengan valuation dan allocation-nya. Jadi alokasi terkait dengan investasi apa sih nilai dari investasinya gitu. Nah, terus kita juga udah memeriksa dokumen terkait investasi dengan melakukan konfirmasi kepada broker andalan sejati. Jadi di sini tadi juga ada disebutin kan, kita tuh kayak nih, jadi kemudian melakukan pengecekan transaksi, dokumen transaksi dari broker andalan sejati sebagai berikut. Nah, dari sini kita kan udah kayak vouching gitu kan, vouching ke buktinya gitu. Ada bukti dari si broker andalan sejati. Terus kita kayak ngelakuin konfirmasi juga. Nah, ini tuh ada kita ngecek ke dokumennya itu, kita ngecek ke occurrence, keterjadian dari transaksinya, sekaligus juga kita ngecek ke eksistensinya gitu. Jadi apa saldonya itu benar-benar ada, itu udah teruji gitu dari adanya konfirmasi sama vouching itu. Terus yang ketiga, kita memeriksa jurnal transaksi investasi yang tercatat. Nah, kalau memeriksa ke jurnal itu kan namanya tracing. Nah, berarti kita ngecek completeness-nya gitu, kelengkapannya. Nah, karena kita ngecek ke jurnal, itu kan ada angka. Nah, berarti kita juga sekalian ngecek ke akurasi sama valuation dan allocation-nya gitu. Terus kita melakukan rekalkulasi beban bunga dari bunga pasar yang digunakan. Jadi kan kita udah tahu nih bunga pasar yang digunakan itu tadi ada 11% kalau misalnya kita tuh tidak menghitung biaya transaksi. Tapi kalau menghitung biaya transaksi itu bunganya itu 10% gitu kan. Nah, itu tuh dengan kita mengetahui itu, kita bisa kita melakukan rekalkulasi gitu. Mengecek akurasinya, keakuratan nilainya, dan juga di saldonya tuh valuation and allocation gitu nilainya. Terus kita juga lakuin konfirmasi ke KSEI, Custodian Central Efek Indonesia, terkait dengan harga pasar kan. Jadi di sini juga untuk berguna untuk valuation dan allocation di akhir tahunnya gitu. Nah, di sini tuh ada catatan, jadi nomor 5 tuh nggak ada RCS, nggak menguji asersi terkait dengan transaksi ya. Jadi di sini tuh cuma menguji terkait dengan saldonya aja di valuation and allocation. Terus soal nomor 3, tentukan prosedur tambahan yang menurut Anda diperlukan beserta asersi yang diuji. Nah, tadi kita udah tahu ya, yang transaksi ini udah teruji 4, saldo ini juga udah teruji beberapa, ada valuation and allocation, completeness, sama existence. Nah, ada beberapa yang belum teruji gitu kan. Jadi dari yang investasi ini kita bisa cek di sini tuh. Di sini tuh cut off belum. Terus di sini tuh ada reg and obligation juga belum. Nah, kira-kira untuk ngecek itu pakai prosedur apa gitu. Jadi kita tambahin kayak kita bisa ngelakuin rekalkulasi itu untuk ngecek asersi valuation allocation, terus kita kayak ngecek reklasifikasi dari akunnya itu udah tepat atau belum, itu tuh ngecek classification, terus kita kayak ngecek di transaksi di tanggal akhir periode, terus ataupun di periode berikutnya gitu kan. Nah, itu tuh bisa ngecek dari cut off-nya. Terus kalau misalnya untuk reg and obligation tuh kita kan ngecek hak dan kewajiban perusahaan ya. Nah, jadi kita tuh kayak ngecek gitu loh, ada dokumennya nggak, benar-benar punya perusahaan nggak gitu, investasinya gitu. Nah, terakhir yang nomor 4, yang selain yang aku bilang ini kayak tambahan aja gitu sih. Kayak minta notulen rapat yang berhubungan dengan aktivitas investasi. Terus ini tuh bukti auditnya pakai vouching, terus ini juga tambahan untuk right and obligation, terus juga bisa pakai prosedur analitis gitu. Terus soal terakhir yang di kasus investasi ini, itu terkait dengan jurnal koreksi. Kita disuruh buat jurnal koreksi yang diperlukan. Nah, di sini tuh ada beberapa jurnal koreksi. Yang pertama tuh terkait dengan biaya broker. Nah, di sini tuh
biaya broker tuh kan tadi dibilang dicatatnya di beban administrasi semua kan. Di sini tuh ada dibilang tadi. Nah, nih dari dokumen tersebut, nih diketahui bahwa perusahaan membebankan semua beban transaksi itu ke beban administrasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tuh, tadi kita tahu ya, kalau misalnya yang di obligasi ini kan dia dipegang untuk dapetin bunga kan, berarti kan dia HTM, held to maturity. Jadi kita megangnya tuh sampai jatuh tempo. Nah, kalau untuk jatuh tempo, itu kalau misalnya ada biaya-biaya itu semuanya dikapitalisasi gitu. Tapi kalau misalnya pakainya tuh fair value yang kayak investasi di saham ini kan cuma untuk dapat capital gain kan. Kalau misalnya pakai fair value itu dia tuh biaya brokernya tuh masuk ke biaya broker gitu. Nggak dikapitalisasi. Nah, jadi nanti di sini kita koreksi. Jadi bukan ke biaya administrasi, di sini tuh masuknya ke biaya broker, sedangkan untuk yang HTM ini kita bakal kapitalisasi dia ke investasinya, nilai investasinya. Nah, di sini tuh yang pertama untuk yang obligasi itu kan tadi pakainya HTM kan. Jadi held to maturity kita tuh pegang sampai jatuh tempo. Makanya kita akan kapitalisasi nilai dari brokernya itu. Jadi kita masukin dia ke investasi di obligasi senilai 77.713.530 ini sebagai yang tadi fee brokernya kan. Nah, terus tuh kita beban administrasinya tuh kita kreditin gitu karena sebelumnya kan kita nyatetnya tuh kayak gini kan. Awalnya tuh kita nyatetnya beban ADM pada cash. Nah, seharusnya tuh bukan beban ADM karena dia tuh dikapitalisasi karena dicatat dia tuh dipegang untuk sampai jatuh tempo. Jadi dia tuh harus ke dikapitalisasi gitu, masuk ke investasi. Nah, beban ADM-nya itu dikreditin. Nah, sedangkan yang kalau misalnya saham itu bebannya itu nggak masuk ke beban administrasi, tapi dia tuh dimasukin ke beban komisi broker. Nah, di sini tuh beban komisi broker jadinya kita balikin gitu kan, maksudnya kayak awalnya kan dicatatnya tuh beban ADM pada cash. Nah, tapi itu karena dia tuh di beban broker tuh ya dimasukinnya tuh ke beban komisi gitu. Dia tuh kan yang saham ini tadi fair value kan dicatatnya. Jadi dicatatnya tuh masuknya ke beban komisi broker. Jadi beban pada komisi broker pada beban administrasi sebesar 2 juta gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kita jurnal koreksi selanjutnya tuh terkait dengan obligasi. Di sini kan kita catatnya tadi pakai HTM ya. Jadi kita amortisasi gitu kan. Nah, di sini kita buat dulu tabel amortisasinya. Nah, di sini karena kita pakai amortisasi yang kita pakai Excel kan lebih mudah ya. Jadi kayak pakai yang PV itu loh sama dengan PV. Iya, ini untuk cari present value gitu kan sama dengan PV. Nah, terus tuh mana ya? Nah, di sini tuh kita tahu tadi bunga kupon tuh bunga yang dibayar gitu kan. Bunga kuponnya itu 12%. Nah, untuk bunga pasarnya itu tergantung kalau misalnya kita tuh carinya dengan yang fee broker itu pakai 10%, tapi kalau bunga pasar normal itu 11%. Nilai parnya itu ada 2 miliar. Nah, berarti kan kalau misalnya bunga kuponnya itu 12%, 12% itu setahun kan. Berarti kan setahun itu kita bakal dapat bunga sama dengan 12% dikali dengan 2 miliar. Dapatnya itu 240 juta. Tapi bunganya itu kita tuh tadi di obligasi ini tuh dari bulan 6, bulan Juli. Nah, di sini tuh disebutin nih. Jadi obligasi seri A ini diperoleh itu pada tanggal 1 Juli 2019. Berarti kan sampai bulan Desember tuh baru 6 bulan. Nah, jadi kita tuh kali 6/12 nanti. Jadi setengahnya dari 240 juta tadi. Dari 240 juta ini kita kali 6/12. Sama dengan ini dikali 6/12. Nah, dapatnya 120 juta. Macet. Nah, dapat 120 juta.
Jadi kita tuh buat piutang bunga, karena ini kan di akhir tahun, sedangkan bunga itu dia dibayarnya tuh setiap Juli. Jadi di akhir tahun tuh kita akui piutang bunga sebesar 120 juta. Nah, terus pendapatan bunga sama investasi di obligasi. Jadi ini tuh pakai apa namanya tuh pakai metode bunga efektif. Nah, di sini kita tuh tergantung ya. Jadi kita kan udah tahu nih nilai tadi dari investasinya tuh kita misalnya pakai nilai yang 2 miliar 73 juta kan. Ini kan berarti tanpa fee kan. Bentar kan. Ini adalah bentar ya. Kita lihat. Nah, ini tuh 2 miliar 73 ini itu sebelum fee broker, belum ditambahin fee broker. Kalau belum fee broker berarti kan bunga saat itu tuh adalah nah, berarti kan dia pakai yang 11% kan. Kalau misalnya enggak menghitung biaya transaksi. Tapi kalau misalnya pakai fee broker, dia tuh pakai yang 10%. Sebenarnya nilainya bakal sama aja. Jadi kita kasih contoh ya. Yang 273 ini, kalau misalnya dia itu pakai fee broker, berarti kan tambah 77 juta kan. Jadi nilai pasar investasinya tuh 2 miliar 151 juta. Nah, ini tuh dikali dengan 11%. Kalau misalnya udah pakai fee broker. Jangan lupa dikali 6/12. Nah, dapatlah 100. Oh, sorry. Kalau misalnya dia itu udah pakai fee broker, berarti dia tuh bunganya tuh bakal 10%. Nah, ini tuh bisa dicek di soalnya, sorry, mungkin di. Nah, di sini kan. Jadi, namun bila memperhitungkan biaya transaksi, bunga pasar yang berlaku itu adalah 10%. Tapi kalau nggak pakai biaya transaksi itu berarti 11% bunganya. Makanya tuh di sini tuh teman-teman bisa pakai kaliin 10%. 10%. Nah, jadi itu nilainya tuh 107 juta. Nah, di sini kan pakai metode bunga efektif. Pendapatan bunga itu 107 juta. Nah, selisihnya itu pakai investasi di obligasi sebesar berarti dari 120 ini dikurang dengan 107 sama dengan 12.418.427. Nah, ini tuh kalau kita pakai yang setelah pakai fee broker. Tapi kalau sebelum pakai fee broker itu kan nilainya 2 miliar 73 juta. Berarti itu kita pakai apa sih? Pakai persentasenya itu yang 11% gitu. Berarti perkaliannya itu sama dengan ini dikali 11% dikali dengan 6/12. Nah, kok bisa beda ya? Bentar. Sama dengan 10 dikali 10%. Ya. 100 kali 11%. 114. Bentar. Ya. Coba aku cek di ininya dulu. Di sini tuh 107. Nah, jadi tuh udah sebenarnya tuh kita udah ngecek gitu kan. Jadi kalau misalnya yang pakai ETM 11% sama 10% itu sama sebenarnya nilainya tuh. Sama kayak perhitungan kan, kalau pakai yang 11% itu waktu di present value-in juga 273, kalau misalnya yang pakai 10% itu 2151. Ini kan sama kan nih kayak yang kita ngitung tadi. Nah, tapi itu 14.100. P39 dikali
11% dikali 6/12. Ini tapi agak beda ya waktu dikaliin pendapatan bunganya. Ya udah kita pakai yang ini aja. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ada pendapat lain itu boleh diisi ke sini aja, stainer.id/bebas. Nah, nanti kalau emang nanti ada yang pendapat lain ataupun ada yang mau didiskusiin, coba ke sini ya, ntar aku coba balesin di komen gitu. Seharusnya nilainya sama, tapi ini kenapa beda, nanti coba kita cari tahu lagi. Ntar kalau misalnya emang ada perubahan, bakal aku kasih tahu di komen YouTube. Nah, kalau ini kan udah sama ya kan, 107. Nah, jadi itu kayak gini lah kira-kira. Jadi kita pakai amortize cost-nya gitu. Jadi kalau misalnya yang dicatat di perusahaan ini belum pakai amortize cost. Nah, yang terakhir itu terkait dengan jurnal reklasifikasi sama penyesuaian terhadap harga pasar investasi saham. Nah, di sini tuh investasi di sahamnya itu kan awalnya tuh dia tuh nyatetnya di itu kan aset non lancar kan, udah dibilang di sini kan soal. Dia tuh nyatetnya aset non lancar. Aset non lancar. Nih, aset tidak lancar kan. Kuda investasi ini sajikan di aset tidak lancar. Padahal tuh karena di sini tuh dia di FVTPL yang saham, makanya kayak direklas gitu. Jadi direklas jadi ke trading kan, jadi investasi di saham trading yang aset lancar pada investasi di saham PT Sasuno. Jadi kayak diubah aja gitu loh, 270 ke sama, nilainya sama. Nah terus dia tuh kan di akhir tahun nilainya tuh jadi 279. Nah, 279 ini berarti kan ada kenaikan kan di sahamnya. Karena ini tuh pakai FVTPL, jadi kita tuh harus nyesuaiin gitu loh harga pasarnya. Jadi di sini tuh dari 270 ke 279 kan selisihnya 9 juta. Nah, kita tuh pakai akun fair value adjustment pada UHGL, unrealized holding gain loss income, itu sebesar 9 juta. Jadi tadi dari 279, 123 dikurang 270 juta, 123. Jadi di akhir tahun tuh dia di 279, padahal pertama kita beli itu 270. Jadi ada selisih 9 juta. Nah, jadi akun FVA ini sebenarnya sama aja kayak akun investasi gitu. Dia tuh di debit. Jadi kalau misalnya dia itu di debit, dia bakal nambahin nilai investasi. Misal tadi tuh investasinya tuh senilai 270. Nah, kalau misalnya ada FVA-nya itu di debit, FVA di debit itu sebesar 9 juta. Berarti jadinya total dari investasinya tuh 270 ditambah 9 gitu loh. 279 juta gitu. Oke, nah, ini sekian dulu terkait dengan pembahasan investasi. Untuk di video selanjutnya kita bahas terkait dengan kasus 2 yang kas dan star kas. Oke, thank you.